Sahabat yang baik, rasa takut merupakan reaksi wajar bagi setiap manusia saat harus berhadapan dengan situasi berbahaya atau kesulitan. Namun, Allah tidak ingin juga kita dilumpuhkan oleh ketakutan. Yesus saja berkali-kali mengingatkan para muridnya untuk tidak takut. Salah satunya ketika mereka berada dalam perahu yang sedang diguncang oleh angin ribut. Murid-muridnya merasa ketakutan luar biasa. Padahal mereka sedang bersama dengan Yesus. Sahabat, ingatlah, Allah ingin kita menaklukkan rasa takut dengan tetap percaya akan kehadirannya yang selalu menyertai kita. Jika kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, kita dapat tetap tenang. Sebab Allah sangat berkuasa untuk melindungi dan memelihara kita melewati setiap situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Iya. Bagaimana kita sering kali takut, panik ketika tidak percaya ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita jadi tidak dalam posisi yang aman ya. Iya. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah percaya dan jangan takut. Sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini benar-benar membuat kita tidak lagi dikuasai ketakutan, tapi kita percaya akan penyertaan Tuhan ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami supaya kami percaya dan jangan takut. Dan kami percaya firman-Mu hari ini akan menjadi kekuatan dan jawaban bagi kami, sehingga kami dibebaskan dari ketakutan, dan kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buka hati kami, siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Markus pasal 4 ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mari kita baca ayat selanjutnya, Markus 4 ayat 39 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Wah, luar biasa ya. Iya. Biasa gitu ya, kayak murid-murid ya. Apalagi dalam perahu yang sedang ada gelombang kita lagi panik, lagi takut, bilang, Tuhan mengapa engkau tidak peduli ya, gitu ya. Sering itu, sering sekali. Padahal Tuhan ada di situ ya, Tuhan menyertai kita. Nah, ini firman Tuhan ini luar biasa sekali ya. Dengan seketika Yesus menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kemudian setelah itu Yesus berkata dan menegur murid-muridnya yang berada di kapal itu, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Padahal murid-murid Yesus ini adalah nelayan-nelayan ya, Iya. yang sudah berpengalaman Iya. dan yang sudah biasa mencari ikan di Iya, Danau iya. Galilea. Iya. Tetapi pada saat angin tauhan mengamuk dengan sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air, respon mereka benar-benar ketakutan. Jadi pengalaman nggak menjamin. Tidak ya. menjamin. Tetap aja pada Ketika akhirnya. Taufan datang, lupa semua Iya, gimana jadi ya. ketika dia merasa keadaan tidak bisa dikendalikan, mereka jadi takut. Jadi ya. takut, ya. Oleh karena itu, melalui kejadian ini, Yesus sedang mengajarkan bagaimana hidup dengan iman. Sebab Yesus menegur murid-muridnya yang pertama adalah, mengapa kamu takut? Baru yang kedua dikatakan, mengapa kamu tidak percaya? Iya. Nah, apa ini artinya? Artinya ketika kita takut, respon kita menjadi negatif, kita Iya. menjadi panik, maka iman percaya kita kepada Tuhan tidak dapat bekerja. Ya. Ya, tidak dapat bekerja Iya. ya. Amin. Sebab ketika kita takut, Iya. maka kita sedang memposisikan Iya. hati dan pikiran kita Iya. lebih percaya dan lebih fokus kepada fakta yang ada. Iya. Yang ada di depan kita Iya, tentunya. kepada kenyataan Iya, gitu ya. kenyataan yang ada di depan kita. Yaitu kepada besarnya masalah atau badai yang Iya. ada. Tetapi ketika kita percaya dan tidak takut, maka kita sedang memposisikan hati dan Amin. pikiran kita untuk lebih percaya dan lebih fokus kepada Tuhan yang lebih Lebih besar. dan Amin. lebih berkuasa daripada masalah atau badai yang ada. Amin. Nah, ini luar Amin. biasa ya. Ya, itu Jadi luar kita biasa. fokus pada Tuhan yang lebih besar daripada Amin. masalah kita. Jadi ketika kita takut, maka kita sedang mempersilahkan masalah yang menguasai kita. Ya, Ya. dan masalah itu yang mengendalikan kita juga. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita sudah mempersilahkan Tuhan yang adalah Raja Damai, Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera yang menguasai kita dan mengendalikan kita. Oleh karena itu, masalah yang utama bukan yang ada di luar kita, Iya. tetapi yang ada di dalam kita ya. Iya, betul. Ketika kita percaya bahwa Yesus yang adalah firman dan Sang Raja Damai itu selalu menyertai kita, bersama kita. Iya. Kita ada dalam dan juga ada di dalam Dan kita menyatu dan dengan menyatu kita. dengan kita, maka dengan iman kita dapat bangkit, menghardik dan berkata kepada badai dan masalah yang ada supaya diam dan tenang. Amin. Nah, ini ada firman yang menguatkan kita dari Markus pasal 4:41. Demikian firman Tuhan. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Inilah respon murid-murid ketika mereka melihat bagaimana angin dan danau itu taat kepada perkataan Yesus yang telah menghardik angin Amin. itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Amin. Murid-murid tidak menyadari bahwa di dalam kapal itu mereka sedang bersama dengan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Yang menciptakan segala sesuatu dan yang berkuasa atas segala Wah, sesuatu. ini luar biasa ya. Wah. Firman hidup ada di dalam kita. Ada di dalam kita. Jadi kita tinggal berkata diam, tenanglah. Amin. Wah, luar biasa ya. Melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita takut, maka kita sudah mempersilahkan masalah yang menguasai kita dan yang mengendalikan kita. Sehingga iman percaya kita tidak dapat bekerja. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita sedang mempersilahkan Tuhan yang adalah Raja Damai dan sumber damai sejahtera Allah yang menguasai kita ini, dan sehingga iman percaya kita dapat bekerja. Amin. Nah, Amin. sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 56 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Inilah respon Daud ketika dia takut karena menghadapi masalah dan musuh-musuh Daud yang lebih besar dan lebih kuat dari Daud.
Ternyata ketika Daud takut, respon Daud justru lari kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, makin percaya kepada Tuhan dan makin mengandalkan Tuhan. Sebab Daud percaya bahwa Tuhan lebih besar dan lebih berkuasa daripada semua masalah dan musuh-musuh Daud. Dan ketika Daud mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak akan diam. Tetapi Tuhan yang bertindak untuk menolong, menyelesaikan, berperan dan memberikan kemenangan kepada Daud. Demikian juga dengan kita. Ketika kita takut, justru ini menjadi alarm atau warning untuk kita sadar bahwa kita ini tidak mampu, kita terbatas, dan kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita. Sehingga kita hanya percaya kepada Tuhan yang akan berperang dan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema percaya dan jangan takut. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Satu diantaranya kita akan baca ya, dari Aurel Ornella. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Aurel. Juga Aurel ya. Terima kasih ya sudah memberikan DM-nya ya. DM-nya ya. Kita lihat ya, baca ya. Saya butuh pendapat Bapak dan Ibu. Jadi rumah tangga saya memang diambang perceraian dan sepertinya memang sudah fix begitu. Saya juga sudah pisah rumah dan membawa anak saya. Jujur, sebenarnya saya masih belum siap menerima kenyataan ini. Sejauh ini memang saya belum beraktivitas seperti biasa karena masih kepikiran. Tapi tiba-tiba teman kantor lama saya menawarkan pekerjaan kepada saya. Awalnya saya menolak, tapi saya diberi keringanan agar tidak full masuk kantor. Kira-kira apakah tawaran ini saya ambil ya dari kamu sayang? Dikatakan tadi, tapi satu sisi saya siap nggak ya? Apalagi kalau ditanya beberapa teman lama, kok sekarang di sini? Saya harus jawab apa? Cuma teman saya yang juga bilang, hidup harus terus berjalan. Nanti gimana biaya anak dan lain-lain? Belum tentu suami terus biayai dan lain sebagainya. Tolong kasih saya petunjuk ya Bapak dan Ibu, baiknya saya harus gimana? Terima kasih. Terima kasih Aurel ya untuk DM-nya dan curhatannya ya. Dan keterbukaannya Keterbukaannya ya. Dan kami mengerti keberadaan Aurel saat ini tidak mudah ya. Tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai Aurel dan yang mengasihi Aurel ya. Dan tadi Aurel katakan bahwa sudah diambang perceraian gitu ya, meskipun dia belum siap ya. Dan Aurel ditawari itu pekerjaan oleh kantor lamanya ya. Tapi kan Aurel masih bimbang nih, apa saya udah siap apa belum ya? Terus gimana nih kalau ada orang yang tanya gini? Karena di sini kan teman-teman lama. Teman lama gitu nanti ya. Tanya ini, tanya itu. Ya, jadi dia juga ada kepikiran ya Aurel ya gitu. Dan tadi kita sudah mendengar kebenaran Tuhan yang berkata bahwa jangan takut. Percaya dan jangan takut dan jangan takut ya. Jadi Aurel saat ini engkau dikasih Tuhan, percaya bahwa Allah ada berserta dengan engkau ya. Bahkan Aurel, kalau kita lihat bahwa Tuhan itu selalu memberikan kepada kita pertolongannya dan Dia menjaga kita, memelihara kita. Apalagi udah punya anak kan ini Aurel ya. Iya, dan mungkin Aurel juga kepikiran ya. Iya, pasti ya. Dan sekarang kalau ada tawaran pekerjaan di kantor yang lama gitu ya. Luar biasa sebetulnya. Ini luar biasa loh Aurel. Saya merasakan bahwa ini seperti adalah ada jalan ya. Ada jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Tetapi satu hal Aurel tadi bilang, nanti apa kata orang? Nah, apa kata teman-teman yang lama? Nah, ketakutannya di situ. Itu yang ditakutikan oleh Aurel. Boleh tidak saat ini kami boleh berkata kepada Aurel, jangan takut Aurel. Jangan juga memikirkan atau takut apa kata orang tentang diriku. Kita mesti jadi diri kita apa adanya. Jadilah diri kita apa adanya. Yang otentik ya. Yang otentik, bahkan percaya bahwa Allah yang selalu menjaga dan menolong kita ya. Apalagi Aurel kan udah punya anak ini percaya dan jangan takut. Hidupmu jaminannya adalah Tuhan, iya kan? Dan Tuhan yang menjamin hidupmu. Jadi hari ini Aurel tolong kasih petunjuk ya Pak dan Ibu, baiknya saya harus gimana? Ya, sekali lagi datang kepada Tuhan.
jangan percaya dan jangan takut. Dan jangan takut mengambil keputusan juga. Iya, maksudnya jangan takut mengambil keputusan, Iya. jangan takut untuk memilih apa yang Iya. Tuhan taruh di hati kamu, Iya. di hatimu, apa yang Tuhan ingin kau melangkah gitu betul, ya. ya. Jadi jangan takut, ya, percaya dan jangan takut bahwa Allah ada bersama dengan Amin. engkau dan Allah ingin menolong engkau karena engkau sangat dikasih olehnya ya. Amin. Jadi hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan, kita minta supaya Tuhan pimpin langkah-langkah Aurel Amin. dan dibebaskan dari rasa takut ya. Iya. Takut apa kata orang dan percaya bahwa Tuhan Iya. adalah Bapamu. Mungkin ya. ditambahkan, tadi bagus dikatakan. Temannya tadi bilangkan hidup harus berjalan. terus berjalan. Jadi Aurel jangan lihat lagi ke masa lalu, jangan lihat ke belakang, Iya. tapi lihat ke depan. Sebab kebahagiaan ada di depan kita. Amin. Dan kehidupan yang lebih indah ada di depan kita. Amin ya. Mari kita mau berdoa Iya. buat Aurel. Mungkin juga ada sahabat yang baik yang mengalami yang mirip dengan Aurel. Iya, iya. Mari kita percaya dan Iya. tidak takut sebab hidup itu terus berjalan Iya. ya. Dan kehidupan kita yang di depan Allah sudah menyediakan yang Iya. lebih baik lagi. Karena Tuhan ada di depan kita. Iya. Dia sudah buka jalan buat kita ya. Amin ya. Mari kita datang ya kepada Ya. Tuhan. Terima kasih Bapak untuk Amin. anakmu yang terkasih Aurel Tuhan. Di mana saat ini Aurel anakmu ini mengalami banyak hal yang perlu dia pertimbangkan, yang dan dia pilih serta dia putuskan. Itu sebabnya kami datang kepadamu, kepada Allah yang kami percayai dan Allah yang kami tahu selalu menolong kami. Kami tidak mau takut, kami tidak mau dikuasai ketakutan, sebab ketakutan itu akan menghalangi kami untuk menerima yang terbaik daripada Engkau. Itu sebabnya kami berdoa untuk Aurel dan sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal-hal yang hampir sama seperti yang dialami oleh Aurel. Kami datang kepadamu, kami berkata kepadamu, kami mempercayakan hidup kami kepadamu dan kami tidak takut sebab kami tahu Engkau ada bersama kami, Amin. berjalan di depan kami, membuka jalan bagi kami karena jalan kehidupan kami ke depan bersamamu adalah jalan yang luar biasa baiknya dan masa depan yang ada di depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Itu sebabnya hari ini kami khususnya berdoa untuk Aurel, Ya. pimpin Aurel untuk Amin. mengambil keputusan yang tepat seperti apa yang kau kehendaki dan tidak menjadi takut lagi akan Amin. apa kata orang tentang dirinya. Karena Aurel menyadari bahwa Allah ada berjalan bersamanya Amin. dan membuka jalan di depannya dan memberikan hari depan yang penuh harapan untuk Aurel. Amin. Juga untuk sahabat-sahabat baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Amin. Kami percaya hari depan kami adalah hari depan yang penuh, Penuh harapan. harapan. Amin. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, ini ada DM berikutnya dari Yuda Fitra. Halo, saya sudah berkali-kali ikut tes beasiswa untuk masuk ke universitas di luar negeri. Alasan saya merantau ke sana, saya tidak ingin jadi beban keluarga. Siapa tahu saya bisa kerja part-time di sana dan bisa kirim uang juga ke keluarga. Karena sudah cukup orang tua saya membiayai kebutuhan saya selama ini. Tapi sayangnya belum ada satupun yang menerima saya. Doakan agar saya bisa diterima ya. Terima kasih ya. Halo juga Yuda ya, terima kasih buat DM-nya ya. Iya. Sudah memberikan isi hatinya ya. Mohon untuk didoakan ya, pasti kita doakan Dan ya. ini luar biasa loh. Iya. Karena Yuda berpikir untuk dia bisa menolong Iya, orang tua. nggak mau jadi beban bagi Tidak orang mau jadi tuanya. beban Iya, ya. nah, terus yang luar biasa juga dia sudah berkali-kali dia nggak nyerah. Iya. Gitu ya. Nah, Ini luar biasa ya. Jadi memang kita kadang-kadang kita nggak mengerti ya. Karena Tuhan ada waktunya ya. Iya. Dan Tuhan selalu waktunya yang terbaik. Gitu ya. Tepat waktunya Iya, jadi Yuda jangan berhenti untuk ikut tes ini ya. Biarkan waktunya nanti Tuhan yang akan menjawab seperti itu. Tidak berhenti berharap. Iya maksudnya gitu, tidak Iya. berhenti berharap ya gitu. Jadi apalagi dikatakan di sini kan motivasinya nggak mau jadi beban buat Iya. orang tua. Pasti Tuhan juga berkenan ya. Nah, apa sebetulnya hari ini yang kita butuhkan? Boleh nggak Yuda doanya diganti dengan apa? Mengucap syukur. Amin. Ya. Jadi gini doanya Yuda ya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk aku kuliah di luar negeri gitu. Jadi jangan takut tapi percaya Iya, bahwa iya. Allah sendiri yang akan memberikan semua. Jadi nanti Tuhan akan berikan tempatnya, kotanya di mana yang sesuai dan sesuai dengan rencana Tuhan tentunya ya. Iya. Gitu. Dari kamu sayang, silakan. Iya, yang penting adalah jangan takut, percaya dan jangan takut. Iya.
bahwa Allah selalu memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Apalagi kalau motivasi kita benar di hadapan Tuhan ya. Tapi kan dibilangkan di sini, tapi sayangnya belum ada satupun yang menerima saya. Nah, jadi sebetulnya Tuhan ini lagi bekerja nih, Tuhan nggak diem ya. Nah, Tuhan lagi menyiapkan waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, dan tentunya juga yang sesuai dengan rencana Tuhan buat Yuda ya. Percaya dan mulai berdoa dengan mengucap syukur dan katakan terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk universitasku ya. Amin. Jadi kita berdoa. Dan sahabat yang baik yang lagi dalam posisi seperti Yuda nih, udah tes berkali-kali, kok nggak ada respon. Ya percaya Tuhan ada waktunya dan rencana Tuhan tidak pernah gagal ya. Kita berdoa ya. Tuhan kayak berdoa untuk Yuda. Hari ini kayak berdoa Tuhan, kami minta hari ini anugerah-Mu turun untuk Yuda. Pintu-pintu berkat terbuka untuk Yuda. Tuhan kayak berdoa untuk universitasnya Yuda. Kami berdoa di tempat yang terbaik dan di tempat yang sesuai dengan rencana Tuhan untuk Yuda. Terbuka pintunya dan kayak berdoa biarlah apa yang menjadi kerinduan Yuda ini Tuhan, Tuhan sendiri akan menggenapi pada waktunya Tuhan. Dan sahabat yang baik juga yang sedang bergumul untuk sekolah universitas, beasiswa di luar negeri, Tuhan buka jalan, biarlah mujizat-Mu terjadi, sebab pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita. Gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih terima ini. kasih ya. Terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita percaya dan jangan takut. Yang pertama, ketika kita takut, respon kita menjadi negatif dan panik. Maka iman percaya kita kepada Tuhan tidak dapat bekerja. Karena ketika kita takut, maka kita sedang memposisikan hati dan pikiran kita melihat bahwa masalah lebih besar daripada Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita sedang memposisikan hati dan pikiran kita melihat bahwa Tuhan lebih besar, lebih berkuasa daripada masalah kita. Sehingga kita mempersilahkan Tuhan Sang Raja Damai itu yang menguasai hati kita, pikiran kita, maka iman kita dapat bekerja. Ketiga, masalah yang utama bukan yang ada di luar kita, tetapi apa yang ada dalam kita. Apakah kita percaya dan menyadari bahwa Yesus yang adalah firman yang hidup itu sudah ada di dalam kita dan menyertai kita. Sehingga dengan iman kita harus bangkit, menghardik dan berkata kepada masalah yang ada supaya diam dan tenang. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau seperti sedang menghadapi badai kehidupan yang membuat rumah tanggamu, pekerjaanmu, dan bisnismu seperti goyah? Mari datang pada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, kalau saat ini engkau sedang menghadapi badai masalah dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, dan bisnismu, jangan izinkan ketakutan menguasai hati dan pikiranmu.
Mari bangkit dan katakan dengan iman, aku percaya bahwa Tuhan lebih besar dan lebih berkuasa daripada badai masalah yang ada. Mari kita datang kepadanya. Waktu Ku takut, ku percaya padamu, pada Allah yang firman-Nya ku puji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Aku percaya. Aku tidak takut. Aku percaya. Aku tidak takut. Bapa, saat ini kami bangkit dan percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Dan percaya bahwa Tuhan lebih besar dan lebih berkuasa dari semua masalah kami. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya bahwa Yesus yang adalah firman yang hidup ada di dalam kami dan menyatu dengan kami. Dengan iman kami bangkit untuk menghardik dan berkata kepada semua badai masalah dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, dan segala aspek hidup kami untuk diam dan tenang. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Aku percaya. Aku tidak takut. Aku percaya. Aku tidak takut.